Pak Kiai Hussein, sejak awal kebebasan perempuan, kemanusiaan perempuan diberangus sejak awal. Ketika isu tentang perempuan adalah aurat, selesai, udah. Nggak boleh keluar, nggak boleh kerja, nggak boleh apa-apa. Selesai. Boleh dilihat fikihnya, ada fikihnya. Nggak usah dibaca, nanti kelamaan bacanya. Hanya orang yang sudah memastikan akan melamarnya dan sudah kasih DP itu baru boleh melihat perempuan, terbatas hanya muka dan telapak tangan. Ini fikih. Bayangkan, tidak boleh dilihat oleh siapapun. Ketika saya mengatakan dengan satu hipotesa baru, aurat itu tidak ada. Saya sampai di embargo ada 6 tahun nggak boleh ceramahnya. Ya, di Tasmaya, Jambe, Jengkok, Larangan itu ada 6 desa lah. Pokoknya tidak boleh ngaji di sini karena kiai fasik. Saya katakan begini, bayi lahir harus pakai jilbab enggak? Ada auratnya enggak? 1 tahun ada auratnya enggak? 2 tahun ada auratnya enggak? 3 tahun ada auratnya enggak? 5 tahun ada auratnya enggak? Nah, perempuan mulai. Kalau sudah 6 tahun, ibunya jerit-jerit nih kalau anak perempuan 6 tahun keluar telanjang nih. Tapi anak laki-laki 11-12 tahun telanjang mandi-mandi di sungai nggak apa-apa. Paling-paling kayak melinjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber pecinta Ngaji Rasa 99. Siapa yang tidak kenal dengan Kiai Haji Buya Sakur, tokoh ulama yang begitu gencar, berani, transparan dalam siarkan agama. Beliau tidak takut akan dibully, dan beliau selalu menanggapi bulian-bulian itu dengan bijaksana. Karena itu, tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham, oke? Kemudian ini mumpung dengan tokoh apa, Syekhul Nisa ya. Oke. An-Nisa naqisatul aqli wad din. Perempuan itu otaknya kurang, baik agama maupun akalnya maupun agamanya juga. Ketika saya mendukung pencalonan Ibu Ana Sopana sebagai Bupati Indramayu, ini para kiai di Indramayu tidak setuju karena haram hukumnya perempuan jadi pemimpin. Ya, qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Presidennya Megawati perempuan boleh, tapi bupati haram. Ya, itu semacam itu kan, jadi lucu jadinya itu. Kemudian ada lagi muncul dari mereka, saya catat nih, lan yaflaha qaumun law wallu amrahum imra'atan. Dia akan bahagia, tidak akan senang kalau mereka kaum itu menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Masih tetap kita pertahankan perempuan tidak boleh jadi bupati, tidak boleh jadi kepala desa. Nah, ini kembali Pak Kiai Hussein, sejak awal kebebasan perempuan, kemanusiaan perempuan diberangus sejak awal. Ketika isu tentang perempuan adalah aurat, selesai, udah. Nggak boleh keluar, nggak boleh kerja, nggak boleh apa-apa. Selesai. Boleh dilihat fikihnya, ada fikihnya. Nggak usah dibaca, nanti kelamaan bacanya. Hanya orang yang sudah memastikan akan melamarnya dan sudah kasih DP itu baru boleh melihat perempuan, terbatas hanya muka dan telapak tangan. Ini fikih. Bayangkan, tidak boleh dilihat oleh siapapun. Ketika saya mengatakan dengan satu hipotesa baru, aurat itu tidak ada.
Gara-gara saya sampai di embargo, ada 6 tahun nggak boleh ceramah nih. Ya, di Tasmaya, Jambe, Jengkok, Larang itu ada 6 desa lah. Pokoknya tidak boleh ngaji di sini karena kiai fasik. Saya katakan begini, bayi lahir harus pakai jilbab enggak? Ada auratnya enggak? 1 tahun ada auratnya enggak? 2 tahun ada auratnya enggak? 3 tahun ada auratnya enggak? 5 tahun ada auratnya enggak? Nah, perempuan mulai. Kalau sudah 6 tahun, ibunya jerit-jerit nih kalau anak perempuan 6 tahun keluar telanjang nih. Tapi anak laki-laki 11-12 tahun telanjang mandi-mandi di sungai nggak apa-apa. Paling-paling kayak melinjo. Kenapa? Karena aurat perempuan lebih cepat datangnya pada laki-laki. Tidak ada datang berkembang sampai puncaknya 17 sampai 40. Setelah itu semakin tua auratnya semakin hilang dan di penghujungnya hilang lagi nggak ada auratnya. Saya bacakan dalilnya. Wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikaha la junaha alaihinna an yada'na thiyabahunna. Perempuan jompo yang sudah tidak ada gairah untuk menikah lagi, maka la junah alaihinna, tidak berdosa bagi mereka ayada'na thiyabahunna, lepas baju. Siapa yang mau bersahwat melihat nenek-nenek? Paling orang gila. Apa yang terisinya? Menurut Buya Sakur, perempuan boleh telanjang. Itu yang terjadi. Ya, ini jadi persoalan. Seorang perempuan datang dengan menutup kulitnya, pakai pulover ketat, pakai celana trit yang ketat, kulitnya tertutup, syahwatnya kelihatan nggak? Auratnya kelihatan nggak? Seorang guru SD yang pakai span biasa, pakai celana baju pendek, rambutnya dikucir, mana yang lebih terhormat? Yang pakai rok, yang pakai celana trit? Jadi kalau begitu, aurat adalah bukan kulit. Aurat itu dalam sholat. Di dalam masyarakat, aurat bukan kelayakan dan kepantasan. Bagaimana berpenampilan, itu persoalannya. Nah, ini kita berlawan semuanya, kita masalah resikonya. Kalau kita kan paling hanya dibully, dibilang kafir. Kalau para nabi kan dibunuh-bunuhin. Ya, para pembaharu kan semuanya dibunuh. Yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqqin.